ini kita berbicara dengan ya, karena kita ingin berbicara dengan orang tua, makanya kata kamu harus kita ganti. Ganti dengan apa? Dengan pilihan kata yang sesuai dengan mitra tuturnya. Siapa? Ayahmu kemana? Ibumu kemana? Kakakmu kemana? Gitu. Nah, gitu kan? Kapan kira-kira kamu itu mau kemana? Balik. Kapan disebut balik kalau kamu mau kemana? Jika kita melontarkan pertanyaan tersebut ke teman sebaya, Ustaz. Iya, jadi kalau kita bertutur kata dengan teman, itu baru atau anak kecil yang di bawah kita gitu. Itulah yang disebut gitu ya. Di sini makanya ini kan secara terminologi yang disebut dengan balaghah itu kan menyampaikan makna yang agung secara jelas dan terang dengan menggunakan kata-kata yang benar dan bersih. Nah, itu memiliki pasti. Yang memiliki kesan dalam hati dan cukup menarik itu mengarah kepada taksir, pengaruh. Serta setiap kalimatnya sesuai dengan kondisi dan situasi sekaligus orang-orang yang diajak bicara. Gitu. Ya. Jadi perkataan yang sesuai dengan kondisi percakapan dan lafaz-lafaznya telah fasih baik kata-kata maupun kalimatnya gitu. Ya, makanya ada istilah ya di dalam balaghah itu kullu balikin pasti, setiap balik itu pasti. Tapi yang pasti itu belum tentu balik, ya. Yang pasti itu belum tentu balik. Kenapa belum tentu balik? Karena tadi tidak sesuai dengan metatuturnya gitu. Makanya di dalam Al-Quran tadi saya katakan, Al-Quran mengatakan, "Faqul lahum qawlan balighan, qawlan kariman." Kenapa Allah memerintahkan kita untuk berbicara dengan orang tua itu dengan perkataan yang mulia? Ya, disitulah prinsipnya. Al-Quran memberikan prinsip kepada kita. Kalau kita berbicara dengan orang tua, bahasa yang keluar atau gaya bahasa yang keluar itu menunjukkan kita hormat kepada orang tua, menunjukkan bahwa kita memuliakan orang tua. Apa maksudnya? Tergambar dari pilihan kata dan kalimatnya gitu. Jadi kita nggak boleh pilihan-pilihan kata kita gunakan kata-kata yang merendahkan martabat orang tua, yang menghina orang tua, yang mengkerdilkan orang tua. Kita harus menghindari pilihan kata seperti itu gitu. Seperti misalnya kalau Anda berbicara, misalnya ada orang tua itu ya karena orang tua itu tidak sekolah, misalnya tidak sampai perguruan tinggi, kemudian Anda bertanya sesuatu kepada ibunya atau kepada bapak, kemudian dia mengatakan, ah, mama cemen, gini aja nggak bisa. Nah gitu. Jadi pilihan kata cemen itu merendahkan orang tua gitu loh. Gitu loh. Itu yang nggak boleh. Kenapa? Karena tidak sesuai gitu. Dari prinsip yang disebut dengan kaulan kariman. Nanti ada pembahasan tersendiri nih yang berkaitan sama bagaimana strategi bertutur kata berdasarkan perspektif Al-Quran ya. Nanti ada penyikannya gitu kan. Oh, dalam konteks itu dalam konteks belajar dalam kajian balaghah itu. Anda bukan saya belajar yang belajar bukan saya pengajarnya ya. Ya kan? Jadi seperti itu Al-Quran memberikan. Jadi kondisi percakapan itu keadaan yang mengajarkan untuk menyampaikan kalimat sesuai dengan konteksnya. Nah, ini di dalam pepatah Arab itu likuli makolin makom, ya likuli makom makol. Jadi setiap perkataan itu ada tempatnya dan setiap tempat ada perkataannya. Itu yang harus kita pahami gitu ya. Ya, jadi kalau perkataannya seperti ini, itu cocoknya di tempat atau di mita tutur seperti ini, gitu. Kalau mita tutur seperti ini, perkataannya harus begini, gitu lah. Itulah yang Anda pelajari dalam ilmu balaghah yang disebut ilmu retorika, mengajarkan kita Anda seni bertutur. Ya, seni bertutur. Makanya di situ ada kajian dalam balaghah itu ada kajian, misalnya ada ijaz, itnab, musawat, qasar, gitu kan. Itu sebenarnya gaya bahasa tertentu untuk tujuan tertentu. Makomnya apa? Gitu kan. Kalau Anda misalnya menggunakan bahasa itnab nanti disebut itnab dalam balaghah itnab gitu kan. Itnab itu artinya gaya bahasa Anda panjang lebar. Nah, makomnya apa? Makomnya kita tutur kita itu misalnya orang yang non intelek, orang awam. Nah, gaya bahasa Anda harus menggunakan gaya bahasa ijaz, itnab. Tapi kalau yang dihadapi makomnya itu orang intelek, ya kita menggunakan bahasa ijaz gitu, singkat padat, gitu. Jangan dibalik gitu, ya. Kalau Anda berhadapan dengan orang intelek, tapi gaya bahasa dan fitnah, Anda bisa tuduh nih ngomongnya bertele lama sih gitu, bertele gitu kan. Begitu juga kebalikannya, Anda berhadapan dengan orang awam,
Tapi gaya bahasa itu ijaz singkat padat. Ya mereka mengatakan ini ngomong opo nggak paham. Gitu. Bisa gitu kan. Jadi disitulah ya situasi dan kondisi di mana tuturan kita itu harus sesuaikan dengan situasi dan kondisi seperti itu. Itulah yang disebut balik gitu ya untuk balik. Nanti ada kajian khusus yang di sini juga artinya berkaitan masalah bingkai bingkai tepat dan serasi, bingkai fasih dan balik, bingkai tingkatnya gitu kan logik dan semacam logis dan sebagainya gitu ada ya ketika kita berbicara masalah urgensi kata, urgensi kalimat dalam semua. Nah, gitu ya. Nah, ini kita lihat ya, mukjizat Al-Qur'an yaitu dari sisi bahasa terletak pada uslubnya. Jadi, Anda pernah dengar bahwa Al-Qur'an itu adalah sebuah mukjizat. Ya, Al-Qur'an itu sebuah mukjizat yang diberikan pada Nabi Muhammad. Tapi dari aspek mukjizat Al-Quran itu adalah sebuah mukjizat. Nah, yang pertama kali muncul mukjizat dari Al-Quran itu dari aspek bahasa. Ketika Al-Quran ini berinteraksi dengan masyarakat Arab. Dan aspek bahasanya dulu. Belum sampai kepada aspek ilmiah, belum sampai kepada aspek berita-berita gaib, berita macam gitu. Tetapi aspek bahasa. Kenapa yang muncul aspek bahasanya? Ya, karena masyarakat Arab pandai dengan bahasa. Jadi yang muncul aspek apa yang maksud dengan aspek bahasanya? Maksudnya adalah gaya bahasa. Jadi kalau saya mengatakan gaya bahasa ya, jangan dipaham. Jadi Anda harus memahami adalah tadi pilihan kata dan rangkaian kata dalam sebuah kalimat. Itu yang dimaksud dengan gaya bahasa. Itu dengan makna yang diinginkan dari penuturnya. Ya. Nah, ini ya mukjizat Al-Quran dari aspek bahasa itu maksudnya dari gaya bahasanya, dari uslubnya. Jadi uslubul Quran itu adalah uslubul wahid, satu-satunya gaya bahasa yang tidak bisa ditiru orang-orang lain. Ya, nggak bisa tiru. Ya, tidak tiru, tidak bisa ditiru. Kenapa? Tadi dari pilihan katanya tepat sesuai dengan makna yang diinginkan gitu. Makanya kita ketika kita membaca Al-Quran, kemudian kita berusaha untuk memahami, itu kan berusaha memahami apa sih yang diinginkan oleh Allah dengan ayat ini dan kalimat ini misalnya gitu. Kan gitu, kita berusaha memahami. Walaupun tidak secara mutlak bahwa inilah pemahaman yang paling benar, tidak. Makanya ulama-ulama tafsir itu selalu mengatakan wallahu a'lamu bishawab. Tapi mereka semua berusaha untuk memahami apa sih yang diinginkan Allah dari ayat ini, apa sih yang dikehendaki Allah dari makna dari ayat ini, maknanya apa sih gitu kan. Nah, itu mereka gitu. Ya, dari bahasa segala macamnya gitu. Nah, di situ kita lihat dari gaya bahasanya, dari kalimatnya, itu rangkaiannya begitu indah. Nanti ketika kita masuk kepada melihat usul bayani dalam Al-Quran, nanti kita bisa jelas lagi ya, kita bisa memahami. Maka dari itu di dalam kajian-kajian bahasa Al-Quran, di situ ada yang berguna al-ijazul lughawi, gitu kan, al-ijazul ilmi, al-ijazul bayani, ada al-ijaz tashri'i. Jadi dia mengkaji bagaimana eh, misalnya mukjizat dari aspek bahasanya aja, maksudnya bahasanya lughawi ini maksudnya dari pilihan kata, dari hubungan kata dengan kata, dari rangkaian kalimat dengan kalimat, begitu indah, gitu kan? Begitu tingkatnya gitu, selalu sesuai, gitu. Ya, selalu sesuai. Dan ada yang ingin disampaikan. Saya kasih contoh misalnya, ya, dari sisi misalnya lugawi di sini, misalnya lugawi, eh, ayat yang mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang saya ingin katakan dari satu aspek saja, seperti misalnya kenapa redaksinya itu ya tekannya wa in kafartum inna adzabil syadid. Kenapa redaksinya itu diganti inna adzabil syadid? Mestinya kan kalau secara gaya bahasa yang kita ini kan gitu. Lain syakatum la azidannakum wa in kafartum la u'adzibannakum kan gitu bahasanya. Ya, kalau kamu syukur ya kamu yang pertama, kalau kamu ingat akan azab kamu gitu. Nah, kan gitu. Bahasanya seperti itu. Tapi itu nggak muncul kata-kata la u'adzibannakum secara kebahasaan kan mesti itu yang muncul. Tapi law ada pun itu dihilangkan, disembunyikan, bukan dihilangkan, artinya tetap pemahaman tetap seperti itu. Tapi Allah kasih redaksi yang lain, inna ada bila syadid, sesungguhnya ada sangat pedih. Nah, pertanyaannya, kenapa? Apa sih yang ingin Allah sampaikan dari ayat ini misalnya? Kok kenapa disebut inna ada bila syadid? Ayo coba siapa yang bisa menguraikan? Ya.
Coba secara logika, ya, Fajriani, tahu? Halo Fajriani, Fajriani, ada kan orang ini, Sarah, halo, halo, Madul Hamdi, nggak ada Iya Ustaz, suaranya hadir. sih. Hadir Ustaz. Coba, Rara tadi, Rara, kenapa diam sih? Jengkelnya Ustaz, nggak menjawab. Coba, kamu paham nggak? Kenapa? Ya, secara logika kamu bisa mengerjakan. Kok kenapa? Inna azabila syadid yang muncul. Apa makna di balik itu? Yang bisa Anda pahami misalnya. Gina, kalau gimana? Gina, nggak ada jawaban. Minau tadi enggak. Mulai ini, mulai ini. iya Ustaz. Ih, kayaknya kamu paham. Ya, Zuan. Iya, Najwa. Iya Ustaz. Coba kamu menunjukkannya. Paham nggak? Halo, siapa yang bisa? Ustaz, Ana izin coba mau jawab Ustaz. Ya, coba-coba. Tadi kenapa inna azabila syadid bukan la'u'adzibannakum? Kalau menurut Ana, kan tadi kata Ustadz yang bilang Al-Quran itu adalah mukjizat yang dimana gaya bahasanya tuh beda dari yang lain. Jadi kalau misalkan kita pakai lau adzibannakum itu kan kayak sesuai kaidah nahwu ya Ustadz. Terus juga kayak udah umum gitu secara tata bahasa. Mungkin kenapa pakainya inna adzabila syadid, Allah ingin menciptakan kiasan bahwasannya Allah menunjukkan bahwa benar-benar azabnya itu sangat pedih gitu Ustadz. Dengan menggunakan gaya uslub atau gaya bahasa yang berbeda dari biasanya. Seperti itu Ustadz. Ya, bisa. Artinya dalam konteks secara makna, Anda sudah memahami bahwa kalau kita ingkar, kufur terhadap nikmat Allah, kita sudah paham tuh. Akibatnya adalah Allah akan mengazab, gitu kan? Nah, kenapa permasalahannya? Kenapa Allah mengganti redaksi untuk tadi mengingatkan kamu, ya, kamu jangan meremehkan tentang azabku, gitu loh. Jadi kata-kata lu, kamu sudah paham bahwa akan diazab, gitu. Tapi
kamu jangan meremehkan adabku, makanya diingatkanlah ini adab bila syadid, bahwa adab sangat pedih gitu. Kenapa? Karena manusia ini selalu meremehkan, ya, meremehkan sanksi gitu kan. Ya, seperti misalnya kalau kamu di kelas tidak mengerjakan PR, nanti paling-paling juga disetrap, kan gitu. Nah, itu kan sikap sikap meremehkan sanksi yang diberikan oleh guru, kan begitu. Kamu misalnya nggak pakai helm, kemudian kalau diingatkan, nanti juga paling-paling juga di kena tilang, kan gitu, gitu kan. Nah, jangan sampai Anda mengatakan paling-paling juga masuk neraka. Nah, jangan. Jangan menyembuhkannya, nggak bisa menyembuhkannya gitu. Makanya Allah mengingatkan inata bila sadid. Jadi inata bila sadid itu mengingatkan. Dan Anda jangan main-main dengan azabku di sini gitu. Ya, jangan meremehkan. Makanya bahasanya itu diganti. Yang dimunculkan itu adalah mengingatkan hamba Allah supaya tidak meremeh tentang azab Allah yang sangat pedih, gitu kan? Ya, sangat menyayangkannya gitu. Saya sangat pedih juga kan doa ayat tingkatnya kita naudzubillah min dzalik lah tingkatnya kalau kita lihat bagaimana tuh paman Nabi, ya paman Nabi yang dia kan Abu Thalib yang dia kan ketika Rasulullah menyampaikan untuk jawaban ingin supaya masuk kita tapi kan nggak setuju juga gitu kan. Nah, itu tingkatnya kalau ada dalam suatu hadis itu yang paling ringan dihadapi oleh Abu Thalib dengan dari katakannya itu adalah kita berdiri di barat, otak kita mendidih gitu kan. Nah, itu yang paling ringan itu begitu. Anda dekat kita dekannya berdiri di atas bara gitu kan, kaki kita macam otak kita mendidih. Saya bayangkan jangan kan otak mendidih, kita jalan di jalan nggak pakai kaki kemudian kepanasan aja gitu gitu udah kelapakan kan nggak sampai mendidih baru telapak kaki aja kita udah kepanasan udah aduh 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 kita menghindar segala macamnya gitu ini sampai. Naudzubillah min dzalik, itulah maksudnya kenapa Allah mengatakan menginformasikan inna ada beliau jangan meremehkan gitu. Jadi itulah redaksi-redaksi yang Allah ungkapkan dengan gaya bahasa yang memang di dalamnya sebenarnya ada hudan dinas, ada petunjuk, ada segala macamnya. Dan nah itulah yang itu yang disebut dengan uslub gaya bahasa. Kenapa pilihannya begini? Kenapa pilihannya begini? Kenapa pilihannya begini? Kan gitu ya. Ya, karena itu. Seperti misalnya seperti ada pilihan-pilihan kata yang nanti mungkin ketika masuk kepada pembahasan urgensi ini ya urgensi kata. Jadi di sini berkaitan masalah urgensi kata segala macam. Tapi nantilah ini ada satu contoh yang berkaitan masalah Al-Quran segala macamnya gitu. Tapi kita sampai sini aja pengertian sampai usul gaya bahasa ya, ya. Sebab saya mohon ini karena sampai hari ini ini saya sudah share, PPT ini sudah saya share ya. Saya sudah share di PPT-nya, Anda bisa dapatkan ini, kemudian Anda bisa diskusikan. Mungkin masih memakan waktu, nanti siapa nih tadi yang ininya, bisa ini ditayangkan ulang, kemudian Anda diskusikan nih, yang berkaitan dengan masalah lanjutan dari sini diskusi sampai akhir, ya kan jam selesai, ya, ya kan. Jadi saya mohon diri ini sampai ini kan itu dan minggu depan di sini. Ya karena ada ya. Tapi sebelum saya begini, mungkin ada yang ingin berkaitan tentang masalah usul gaya bahasa. Tetap bisa Anda lanjutkan dengan eh, melanjutkan diskusi, ya. Jadi dari mulai sini hubungan usul dengan bayar. Tapi sebelumnya ada yang ingin bertanya tidak? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Udah paham ya? Jadi untuk uslub atau gaya bahasa, ya. Jadi ketika Anda mendengar gaya bahasa itu di dalamnya ada diksi, ada rangkaian kata dalam kalimat, ya untuk mengungkapkan makna yang kita kehendaki. Jadi gaya bahasa ini kan kesananya. Baik, saya belum belum bahas. Saya mohon diri ya singkatnya untuk hari ini.
Insya Allah mudah-mudahan minggu depan bisa komplit dengan kalau udah selesai ini ya. Assalamualaikum. Anda terus aja diskusi ya, jangan keluar dulu. Saya jangan keluar, yang lain keluar. Tadi siapa tuh? Yang PJ ini tadi siapa yang PPT yang saya kirim itu? PJ, coba nanti ditayangkan ulang. Ya. Assalamualaikum. Salam, Salam, Waalaikumsalam. Nih, ngapain? Nayangin PPT Pilja. Abis itu Habis itu lu menjelaskan. kayak kelas D kemarin ya? Oh, tayangin punya kelas D aja. Ya. Astagfirullah. Ini di share nih, Ra. Iya, Udah kelihatan belum? Udah. kelihatan. Tadi sampai sini kan ya? Nih. Ini disuruh diskusi ya. Kalau dilihat dari kelas D kemarin, mereka suruh baca satu-satu sih. Cuman nggak ngerti. Ini suruh ngapain? Gimana teman-teman? Tadi disuruh diskusi Pil. Ya diskusinya ngapain? Imat jelasin, Mat. Ih, jangan gue juga belum paham. Masa gini deh, ditanyaan lagi PPT-nya, terus kita diskusi kira-kira ada yang bagian nggak paham yang mana, terus nanti ditandain aja biar minggu depan ditanyain gitu. Nah, boleh. Dari yang sampai sini, hubungan unsur dengan Bayan. Ada yang mau tanyain nggak di slide ini? Nah, di sini uslub itu kan tadi udah dijelasin ya. Terus bayan-bayan yang dimaksud itu menurut kalau menurut gua itu kayak penjelasan. Iya nggak? Ada yang pendapat lain nggak? Jadi potensi berbayan berbayan tuh berpenjelasan. Itu ada di penjelasannya tuh, potensi perubahan, potensi untuk dapat mengutarakan segala hal. Ah, ya, berarti itu penjabaran penjelasan gitu kali ya. Iya, iya. Jelasin yang Kayaknya. berhubungan juga. Iya, soalnya kan kalau kalau secara arti bayan itu kan kayak penjelasan gitu. Ya berarti intinya lebih penjelasan secara lebih rinci gitu kali ya. Tapi Ini di gak sih, sini bayan itu gak sih sayur, sayur bayan? bayam, aduh, tur, cukup tur. Ini tapi di sini ada penjelasan Oh, di sini ada. etimologinya, argumentasi. Nah, berarti di sini bayannya bukan dalam hal penjelasan tapi argumentasi sama logika yang benar. Benar nggak sih?
Iya, iya benar. Argumentasi berarti penjelasan yang maksud tuh pendapat orang gitu kali ya, saling berpendapat gitu. Iya, terminologi coba. Perkataan yang menganggap hakikat suatu keadaan dan mengandung pesan sesuai dengan hatinya. Gaya menyifati kata uslub. Uslub berfungsi dan bermakna sebagai alat penjelas yang bersifat informatif dan argumentatif dari pikiran, perasaan, dan kepentingannya dan beri kesan yang mendalam dan mempengaruhi orang lain. Berarti argumentatif dari seseorang, dari si penutur. Gimana Ustadz Imad? Jadi itu apa? Ayo dong teman-teman yang lain boleh berpendapat. Itu nggak jadi. Uslub berarti alat penjelasnya. Kalau bayan itu penjelasannya gitu. Iya gitu berarti ya. Uslub itu Bentar, bentar. kalimatnya. Tadi yang uslubnya itu maksudnya gayanya, perkataannya, ya nggak sih? Yang tadi Iya, ditanyain mau uslub itu kan kemana, gaya itu bahasa. uslubnya. Iya benar. Terus bayannya itu yang menjelaskannya, yang argumentasinya dari uslub itu, ya nggak sih? Iya, gini-gini. Jadi uslub itu eh, kalimat sama gaya bahasa kalimat itu kayak gimana gitu. Terus bayan itu ya penjelasan dari si uslub itu gitu nggak sih? Kan bayan itu hujah ya, argumen gitu. Berarti karena uslub itu kalimat atau gaya bahasanya, jadi si bayan ini ngejelasin si uslub gitu loh. Paham, Oke, Bang. oke. Berarti slide ini aman ya? Udah ya, ada yang tanya lagi. Oke, kita ke slide selanjutnya. Organsi kata dan kalimat dalam unsur bayani. Ini apa nih maksudnya? So, ini singkat banget PPT-nya. Ini Phil, ada yang tipe tuh tepat Mana? Tepati, serasi dan tepat. Aturan apa emang? tepat oh. Nggak tahu. F-nya hapus. Masa Oh, tepat tef. Nggak sih kayaknya nggak penting banget sih itu. selalu itu urgensinya. Ya intinya gini aja kali ya, apa urgensi kata. Jadi di uslub bayani ini eh, kata itu ada ngejelasin apa aja gitu loh. Kata itu bakal ngejelasin sesuatu yang informatif sama argumentatif. Terus di kata itu dalam si uslub bayani ini itu ngejelasin situasi kondisi. Terus ada fasih balik juga yang tadi dijelasin sama penggunaan katanya yang serasi sama tepat gitu nggak sih? Oh gitu, Ustaz. Baik, Contohnya Ustaz. Jangan gitu, aku juga out nih. Ya, lanjut. Nah, ini ada penjelasan yang tadi sini. Berarti bingkai yang pertama itu dari bawah dulu, serasi dan tepat. Kata yang dipilihnya itu harus serasi dengan gagasannya. Artinya, kata atau kalimat yang dipilih itu dianggap paling tepat mewakili pikirannya. Sementara, kata atau kalimat dikaitkan dengan pengetahuan bagaimana hubungan bentuk kata atau kalimat dengan referensinya. Apakah kata tersebut sudah cukup lengkap untuk mendukung maknanya yang dimaksud sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berlainan antara pembicara dan pendengar atau penulis dan membaca. Oh, biar tidak ada miskomunikasi. Iya, aman. Ustazah lanjut. Coba contohnya bisa diartikan Ustadz abasa wa wala anja ahul a'ma sama wala Si- apa tuh Silakan artinya? buka Al-Quran ya. Silakan buka Al-Quran ya. Contoh yang kedua dah. Itu nggak tahu surat apaan itu. Emang itu surat, bukan surat kali. Wala ta'khudukum bihima ra'fah. Emang bukan surat ya? Nggak tahu sih. Ya pokoknya gitu dah. Ntar dibaca aja ini dah. Ya, ini kita sampai jam 9.10 aja ya. Iya iya udah aja udah. Ya udah, Kasihan mau ke kampus kan. ya
Ini bingkai fase dan balik. Sisanya bisa dibaca ya teman-teman. PPT-nya sudah dikirim bukan? Yang di grup ilmu darah belum? Ini dikirim ya. Tuh. Pokoknya gini. Tunggu 1 menit lagi. Apaan sih jaga buat-buatnya? Udah selesai. Dah. Ya, terima kasih ya 9, teman-teman yang 10. udah join. Ya udah, maaf. Makasih, Fil. Ya, sama-sama teman-teman. Boleh langsung ya. Syukran Ustazah.